bahwa itu kemudian kebablasan. Di buku itu kan yang kebablasan kan bukan hanya soal DITI itu kan, NNI itu, juga soal Gali, Petrus, masih ingat nggak Petrus? Petrus itu banyak diantara belum lahir. Penembak misterius itu tidak semata menembak kriminal. Tidak banyak yang tahu bahwa itu ada dimensi politik. Petrus itu menembaki Gali tahu Gali, masih ingat nggak? Gabungan anak liar, ya, yang dipakai oleh Golkar menteror P3 waktu itu. Lalu tak terkontrol, ya kan? Akhirnya dibersihkan di Jogja oleh Hasbi, Kolonel Hasbi, disikat. Kemudian ketika Pak Benny menjadi Pangkop Kamtib diambil alih. Jadi bukan hanya di Jogja, di seluruh Indonesia. Nah itu sebagian orang-orang itu tadinya piaraan Ali Murtopo, begitu. Jadi itu dua kali kejadian. Nah di buku itu kan saya jelaskan sikap orang-orang Siliwangi. Saya menginterview Panglima Siliwangi waktu itu. Jadi itu bukan karangan-karangan saya saja. Sekarang ada lagi yang menarik. Bulan depan, ini saya jadi mempromosikan buku. Bukan punya Mizan, tapi ini penerbit saya kan Mizan. Akan terbit buku Memoir Jenderal Pranoto Rekso Samudro. Kalian masih ingat nggak? Rekso Samudro ini yang oleh Bung Karno diangkat menjadi pejabat Menteri Panglima Angkatan Darat 1 Oktober pagi. Orang ini kemudian ditangkap oleh Pak Harto karena ada surat dari Kolonel Latif ditemukan oleh Intel. Oke. Nah, saya diminta menulis pengantar buku. Kalau saya menulis begitu saja, buku itu tekanannya hanya konflik pribadi dia dengan Soeharto. Padahal ini orang dulu panglima atau komandan operasi di Sumatera Barat menghadapi PRRI, dan banyak cerita tentang dia di Sumatera Barat yang menguntungkan PKI. Jadi saya bilang saya lagi meneliti bahan. Tadi saya telepon beberapa orang, masih ada orang-orang hidup di Padang, mereka berjanji kasih saya bahan untuk mengungkapkan bahwa dia ini bukan hanya konflik pribadi Soeharto soal penyelundupan Soeharto bersama Lim Siu Leong di Semarang. Pernah dengar cerita itu kan? Begitu, ya. Tapi ada soal lain. Nah, soal lain ini bisa panjang lagi ceritanya. Kembali lagi kayak Pak Harto tadi, Islam hakikat atau Islam syariat. Ini harus kita kalau mau dijelaskan, dan saya berniat melakukan itu meskipun tidak pengantar buku, dengan refer kepada bukunya Ben Anderson, Cornell Paper. Cornell Paper itu, ya, kesalahannya adalah seakan-akan perwira-perwira yang kerakyatan, sederhana, nasionalistis, xenofobik itu tidak terlibat PKI. Sehingga Ben Anderson dan Ruth McVeigh mengatakan Gestapo itu persoalan internal Angkatan Darat antara kolonel-kolonel Jawa Tengah yang sederhana, kebatinan, menghadapi orang kayak Yani dan teman-temannya yang berbahasa Belanda di antara mereka, menghina perempuan, macam-macam. Jadi ini soal internal Angkatan Darat. Menurut Ben, salah. PKI terlibat. Di buku saya jelaskan, PKI terlibat. Nanti kalau versi Inggris itu keluar, saya mendapat dokumen dari Pusat Arsip Partai Komunis Cina yang mencatat percakapan terakhir Mao dengan Aidit pada bulan Agustus tahun 65. Di situ jelas. Mao tanya, Mao sudah diberitahu Soekarno sakit dan mungkin akan mati. Mao tanya sama Aidit, kau akan berbuat apa? Dia jelaskan. Itu persis sama apa yang dia lakukan kemudian. Jadi itu sudah difikirkan oleh Aidit, ya, Gestapo itu. Bukan sesuatu yang Aidit diculik, dibawa ke Halim oleh tentara. No.
Dialah yang mendesain itu. Persoalannya nanti adalah hubungan dia dengan Sam Kamaruzaman. Kenapa itu bisa terjadi kekonyolan? Dan saya coba menjelaskan di situ dengan kembali lagi, siapa Sam ini? Ini orang sudah komunis tahun 48. Bagi Anda yang belum membaca, dia sudah komunis, menjadi anak buah siapa namanya orang itu? Kepala polisi di situ. Kepala polisi ini kiri ditembak oleh TNI waktu Madiun tahun 48. Siapa bapak yang ditembak ini? Kemudian jadi mertuanya DNI di Tuban. Kenapa? Ibu Tanti Aidit, Dokter Tanti Aidit. Oke. Jadi kita coba bisa melihat ke situ. Jadi inilah yang saya bilang, kerumitan-kerumitan ini memerlukan kesabaran, apa sih namanya kalau orang Jawa bilang dipiteni, dipetani gitu. Oh ini begini, ini hubungannya dengan ini. Nah, inilah sekarang Anda mengerti kenapa Orde Baru menjalankan politik bersih lingkungan. Kita tidak setuju itu, sebab tidak semua orang itu kan harus memikul dosa bapaknya. Oke? Tapi inilah alasannya. Ternyata bisa dicari-cari. Oh ini asalnya begini, ini asalnya begini. Makanya kita di Litsus tuh nenek moyang kita partainya apa ditanya. Saya masih pernah mengalami Litsus hanya untuk menjadi anggota Dewan Film Nasional. Bagaimana gue tahu kakek gue partai apa? Dia udah lama mati, gue lahir. Yaitu cara berpikirnya adalah itu. Begitulah. Itu adalah cara authoritarian rezim mencegah potensi-potensi musuh. Ternyata musuh itu datang dari Bangkok. Krisis mata uang menular ke sini. Nggak pernah disediakan pasukan untuk melawannya. Ambruk. Saya kira itu ya jawaban saya tuh.